Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelly Yufanti Putrilada, mahasiswa Agroteknologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang revolusi hijau. Yang pertama, apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau adalah pengembangan ilmu pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama tanaman pangan bahan serelia seperti bahan makanan pokok, padi, jagung, kentang, gandul, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam revolusi hijau itu seperti memperkenalkan tanaman baru, pupuk, peningkatan irigasi, perlindungan tanaman dari serangan hama, dan pengenalan varietas unggul. Yang berikut adalah ciri-ciri revolusi hijau. Yang pertama, tumbuhan yang ditanam khusus. Kedua, menggunakan bibit unggul. Yang ketiga, pengolahan tanah yang maju. Yang keempat, penggunaan teknologi modern. Kemudian latar belakang revolusi hijau. Nah, salah satu pendapat dari seorang tokoh ekonomi dunia, yaitu Thomas Robert Malthus. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Nah, berhubungan dengan revolusi hijau, ternyata revolusi hijau ini, jika dikaitkan dengan pendapat dari Robert Malthus ini, revolusi hijau didasari oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu masalah pertambahan penduduk lebih cepat daripada pertambahan hasil produksi pangan dunia. Kalau kita lihat secara umum, latar belakang revolusi hijau itu terjadi yang pertama, pertambahan penduduk yang pesat. Lalu yang kedua itu ada lahan pertanian yang sempit. Lalu kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertambahan penduduk yang pesat, mengupayakan penambahan hasil produksi pertanian untuk mengimbangi jumlah penduduk yang pesat tersebut. Dan yang terakhir, kerusakan lahan pertanian akibat ulah manusia seperti perang dan penebangan liar. Nah, selain itu ada juga beberapa tahap yang melatar belakangi revolusi hijau. Yang pertama, tahap pertama itu pada tahun 1500 sampai 1940, itu ada penyebaran bibit tanaman seperti gandum, padi, jagung, kentang, dan lain-lain. Yang berikut tahap kedua itu pada tahun 1800 hingga 1940, itu ada pengembangan teknik ilmiah melalui penggunaan pupuk irigasi serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga itu terjadi pada tahun 1939 hingga 1979. Pada tahap itu ada seleksi bibit dan perselangan genetika atas varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama seperti serangga dan penyakit. Dan yang terakhir, tahap keempat itu merupakan tahap kombinasi 2 dan 3 serta ditujukan terutama untuk negara-negara berkembang. Nah, tahap ini terjadi pada zaman Mutakhir. Kemudian penelitian revolusi hijau. Nah, penelitian revolusi hijau ini bertujuan untuk mencari dan mengembangkan berbagai varietas tanaman biji-bijian yang berproduksi tinggi dan berskala tinggi. Nah, penelitian ini disponsori oleh Ford and Rockefeller Foundation di dua pusat penelitian, yaitu yang pertama, International Rice Research Institute di Los Banos, Filipina. Penelitian
dilakukan di International Maize and Wheat Improvement Center di Meksiko oleh Norman Eberle. Ini dia orangnya. Norman Eberle ini merupakan penerima penghargaan Nobel dalam bidang kemanusiaan pada tahun 1971. Dia itu juga merupakan orang pertama yang dipandang sebagai konseptor utama dari gerakan ini. Nah, penelitian di International Maize and Wheat Improvement Center ini berhasil mengintroduksi gandum baru ke India dan Pakistan disertai dengan penggunaan agor kimia dan telah berhasil meningkatkan laju produksi seluruh dunia. Nah, ternyata dalam penerapannya ini juga efek sampingnya adalah menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga dalam penerapannya di Afrika teknologinya mengalami perbaikan sehingga disebut revolusi hijau baru. Nah, ada keuntungan dari revolusi hijau baru, yaitu petani disediakan kredit, lalu dosis pupuk kimia yang diberikan itu hanya 50% dan benih yang digunakan disesuai dengan daya dukung lingkungan. Sedangkan kekurangannya yaitu terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak dapat diserap atau disalurkan secara baik karena tidak tersedia tempat penyimpanan dan transportasi. Kemudian kita akan melihat revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, revolusi hijau di Indonesia itu sudah dimulai pada tahun 1870 saat berlakunya Undang-Undang Agraria yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, pada masa Orde Baru, revolusi hijau dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Nah, ada beberapa usaha yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan pangan nasionalnya, yaitu yang pertama, program bimbingan massal itu untuk meningkatkan produksi beras. Yang kedua, program intensifikasi massal atau INMAS, itu program kelanjutan BIMAS. Lalu ada program intensifikasi khusus atau INSUS, itu program untuk meningkatkan produksi per unit. Lalu ada sabta usaha tani yang meliputi pengolahan tanah secara insentif, penggunaan varietas unggul, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama, pengaturan populasi, jarak tanaman, dan pengolahan pasca panen. Kemudian untuk meningkatkan pangan dan pertanian umumnya dilakukan 5 usaha pokok, yaitu yang pertama, intensifikasi penerapan teknologi tepat guna atau panca usaha tani. Nah, dalam video yang sebelumnya sudah dijelaskan apa itu panca usaha tani, yaitu penerapan teknologi secara bersamaan. Yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian, itu merupakan perluasan daerah lahan pertanian. Ini juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Yang ketiga ada diversifikasi, yaitu penganekaragaman beberapa jenis tanaman dalam satu lahan, atau yang biasanya kita kenal dengan tumpang sari. Lalu ada rehabilitasi pertanian, itu pemulihan sumber daya pertanian. Dan yang terakhir adalah mekanisasi, yaitu penggunaan tenaga atau peralatan mesin. Nah, kita akan melihat revolusi hijau baru dan lama di Indonesia. Revolusi hijau lama itu merupakan BIMAS dalam upaya peningkatan produksi pangan dengan penanaman padi dengan keragaan pendek dan mempunyai bulir banyak, serta menggunakan dosis pupuk tinggi untuk mendapatkan hasil maksimum. Sedangkan revolusi hijau baru itu penerapan teknologi pertanian disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang tujuannya mencapai hasil aktual mendekati hasil maksimum dengan menggunakan pupuk sebanyak yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Ada
dampak dari revolusi hijau. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya itu meningkatkan produksi pertanian, berkembang industri pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Sedangkan dampak negatifnya, berbagai organisme penyubur tanah musnah, kesuburan tanah merosot, tanah mengandung residu, keseimbangan ekosistem rusak, dan terjadi peledakan, serangan, dan jumlah hama. Kemudian ada upaya peningkatan suplai pangan nasional. Nah, ini terjadi secara bertahap. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pertanian hanya untuk tidak terjadi kelaparan. Jadi tidak ada aktivitas dengan tujuan lain. Tujuan utamanya hanya untuk tidak terjadi kelaparan. Yang pada abad 20, peningkatan 3 komponen produksi pangan oleh pemerintah penjajahan, yaitu teknologi, kelembagaan, dan infrastruktur. Yang berikut pasca kemerdekaan dan masa Prabimas tahun 1945 sampai 1963 itu adanya rencana Kasimo, lalu Bimas Nasional yang disempurnakan pada 1971 atau 1972. Lalu ada program Insus pada tahun 1979, program Supra Insus 1987, lalu Bimas intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura pada tahun 1998 atau 1999. Kemudian Bimas baru sebagai solusi. Nah, Bimas baru ini dia tidak berbeda dengan Bimas-Bimas sebelumnya, tapi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam Bimas baru ini. Yang pertama, reorientasi pembangunan nasional dengan memberikan prioritas pada pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Yang kedua itu upaya peningkatan produksi pangan harus diiringi dengan upaya pengurangan permintaan terhadap beras serta upaya serius diversifikasi pangan. Dan yang terakhir itu memperhatikan dan menerapkan etika ekologi, yaitu tidak membebani lingkungan secara berlebihan sehingga SDA dapat mendukung kehidupan generasi berikut. Sekian yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati.